Merdekalah Indonesiaku, bersatu, menjadikan penerus bangsa, menjadi jiwa yang pemberani. Patriotisme menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Amelia Zahran, biasa dipanggil Lili. Saya adalah siswi kelas 6 SD Islam Al-Ulum Terpadu Medan. Oh iya, teman-teman tahu nggak hari ini tanggal berapa? Hari ini adalah tanggal 10 November, di mana diperingati Hari Pahlawan Nasional. Nah, tepat sekali teman-teman. Mumpung hari ini diperingati Hari Pahlawan Nasional, kali ini Lili akan menceritakan pahlawan yang berasal dari Sumatera Utara. Bapak Jenderal Besar A.H. Nasution. A.H. Nasution atau Abdul Haris Nasution lahir pada tanggal 3 Desember tahun 2000. Tahun 1918 di Kota Novan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. A.H. Nasution berasal dari keluarga petani yang sangat taat beribadah. Ia pun tumbuh besar dan sempat menjadi guru di Bengkulu dan Palembang, meskipun akhirnya ia memilih berkarir di dunia militer. Selama di militer, A.H. Nasution dikenal sebagai penggagas di fungsi ABRI dan peletak dasar perang gerilya. Gagasan perang gerilya dituangkan dalam bukunya yang fenomenal, Strategi of Guerrilla Warfare. Pada peristiwa pemberontakan G3OS PKI yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit pada tahun 1965, A.H. Nasution nyaris menjadi target dalam penculikan tersebut. Namun beruntung, A.H. Nasution berhasil lolos dari penculikan tersebut. Namun putrinya, Ade Irma Suryati, akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit. Tangis air mata sang jenderal pun pecah saat melepas ke-6 jenazah pahlawan revolusi di awal Oktober 1965. Sejak saat itu pun A.H. Nasution mulai berkiprah di dunia pemerintahan. Karena kiprah dan perannya yang begitu besar bagi rakyat Indonesia, A.H. Nasution dianugerahi gelar Jenderal Besar oleh Bapak Presiden Soeharto tepat pada 5 Oktober 1997. Setelah 3 tahun, A.H. Nasution tutup usia pada tanggal 6 September tahun 2000 di Rumah Sakit Gatot Subroto dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, teman-teman, mari bersama-sama kita mendoakan Sang Jenderal Besar A.H. Nasution beserta tokoh dan pahlawan lainnya agar diberikan tempat terbaik di sisinya. Nah, teman-teman, sekian dulu ya cerita dari Lili. Semoga teman-teman suka sama cerita Lili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Sarah, siswi kelas 6 SD Islam Al-Ulum Terpadu. Kali ini Asya akan
akan menceritakan pahlawan, yaitu pahlawanku Aha Nasution. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, lahirlah seorang anak laki-laki pada tanggal 1918 di kota Novat. Yang bergelut di dunia militer. Setelah sebelumnya ia sempat menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Tahun 1940 ketika Belanda membuka sekolah pemberian cadangan bagi pemuda Indonesia, yaitu dasar. Selanjutnya ia menjadi pembantu letnan di Surabaya. Tahun 1942 ia mengalami pertempuran pertamanya melawan Jepang di Surabaya. Ketika pasukannya bubar, ia lari ke Bandung. Di kota Bandung, ia bekerja sebagai pamong raja. Tidak betah dengan pekerjaannya sebagai penyair. Tahun 1943, ia masuk militer lagi dan menjadi wakil komandan barisan pelakor di Bandung. Tahun 1948, ia memimpin pasukan Iswani untuk menumpas pemberontakan di PKI Madiun. Selain ia menjadi wakil komandan, ia dikenal sebagai penggagas Wifungsi Api. Ia juga dikenal sebagai dasar perang gerilya dituangkan dalam bukunya yang sangat fenomenal, yaitu Strategi of Guerrilla Warfare. Suatu hari pada tanggal 30 September, pasukan Cakrawirawa datang pada pukul 4. Istri dari Aha Nasution memintanya agar tidak keluar rumah serta mengambil anak susunya, Ade Irma Suryani. Nahasnya ketika ia mencoba melarikan diri, dor! Tertembak di bagian punggung. Istri Aha Nasution menyuruh anaknya untuk melarikan diri. Aha Nasution berhasil melompati pagar hingga patah di pergelangan kaki. Akhirnya pasukan Cakrawirawa meninggalkan rumah Aha Nasution. Akhirnya Aha Nasution diberi pangkat Jenderal Besar Bintang 5. Namun ia kehilangan putrinya, yaitu Ade Irma Suryani, yang menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit setelah dirawat beberapa hari. Bertepatan dengan hari April, Aha Nasution yang saat beribadah itu menjadi ketua MPRS dan diberi pangkat Jenderal Bintang 5. Hingga akhirnya Aha Nasution menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 6 September tahun 2000 di kota Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Nah, teman-teman, amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus menjadi orang yang pemberani, rela berkorban, patriotisme, dan harus bertanggung jawab. Teman-teman, cerita Asia sampai di sini dulu ya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Pahlawanku, aku bangga padamu.
ia dinobatkan sebagai Sisingamangaraja 12, yakni Maharaja di negeri Tosa. Saat itu Belanda menerapkan open doors policy untuk menguntungkan pihak Belanda. Adanya perjanjian traffic lain, terjadi penindasan dan perburuan di mana-mana. Sisingamangaraja 12 menentang dan menolak semua itu. Belanda marah bila wilayah kekuasaan raja memenuhi perjanjian. Hampir semuanya dikuasai oleh Belanda. Sisingamangaraja 12 pantang menyerah dan melakukan perlawanan secara gerilya. Sisingamangaraja 12 berhasil menghancurkan banyak pos Belanda. Salah satunya Tanggabatu. Teman-teman, apa yang terjadi? Belanda menjadi semakin marah dan kembali menyerang Sisingamangaraja 12 pada tahun 1900. Sisingamangaraja 12 tidak terlukan dan mengumpulkan keluarga beserta pengikut setianya. Lihat, di pasukan Belanda sudah dekat dengan persenjataan yang lengkap. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita masih punya semangat sampai darah menghabiskan. Ayo, ambil senjata kita. Oh, ale Tuhan, lehon masada hatorongan, Tuhan minalao marporang, mempertahankan tano batakon. Akhirnya terjadilah perang dahsyat antara Sisingamangaraja 12 dan Belanda. Banyak suara tembakan dan meriam di mana-mana. Namun Sisingamangaraja 12 dan pasukannya tetap berani menyerang meskipun hanya menggunakan pedang dan tombak. Keadaan semakin sulit. Mereka terkepung oleh pasukan Belanda. Sayangnya, Putri Lovian tertembak oleh pasukan Belanda. Sisingamangaraja 12 berlari dan menggendong anaknya seraya berkata, "Oh inangku!" Tapi doi, kepala Sisingamangaraja 12 tertembak oleh pasukan Belanda dan wafat pada tanggal 17 Juni 1907. Ia dikebumikan di Silindung dan makamnya dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Balige pada 1907.